Bab 1868. Hantu percaya padamu. Setelah mereka bertiga di ujung jalan, pemuda dan pria besar itu muncul lagi di lapangan, dan di samping mereka ada seorang wanita berbaju hitam. Pria besar itu berkata dengan suara yang dalam, "Bos, itu adalah mata air keabadian tingkat dewa." Pemuda itu berkata dengan ringan, "Nyawa lebih penting." Pria besar itu menatap pemuda, "Apa maksud kakak?" Jejak kesungguhan melintas di mata pemuda. Pedangnya barusan hanyalah pedang acak, sangat biasa. Saat dia berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dia menyembunyikan kekuatannya. Jika kita melakukannya, kita mungkin menang, tapi kita pasti akan menang dengan buruk. Harganya terlalu tinggi. Terlebih lagi, orang ini berani berpura-pura menjadi raja kerajaan iblis surgawi. Apa artinya ini? Artinya dia tidak takut dengan kerajaan iblis surgawi. Latar belakang orang ini tidak sederhana. Pria besar itu berkata dengan suara yang dalam, "Sayang sekali." Pemuda tersenyum dan berkata, "Memang sayang sekali. Aku hampir tidak bisa menahan keinginan untuk melakukannya sekarang. Tapi nyawa lebih penting." Dia pun ingin mencobanya. Selama dia mendapatkan mata air keabadian tingkat dewa, maka bukan hanya nasib saudara-saudaranya yang akan berubah, tetapi nasib kerabatnya juga akan berubah. Mata air keabadian tingkat dewa. Ini menggoda sekali. Namun, dia masih menahan diri. Saat menghadapi Mileye, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengalahkan bocah ini. Dan dia memilih untuk mempercayai instingnya. Saat ini, wanita berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Mereka akan menyerang." Pemuda itu melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, kita lihat apakah pilihanku salah." Di kejauhan, di ujung jalan, Daoi tiba-tiba berkata, "Bagaimana kamu mendapatkan mata air keabadian tingkat dewa ini?" Mileye tersenyum dan berkata, "Seorang teman memberikannya kepadaku." Daoi melirik Mileye, "Bagaimana temanmu mendapatkan mata air keabadian tingkat dewa?" Mileye berkata, "Ayahku yang membantu." Daoi. Pada saat ini, tetua Li itu tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, kita akan segera tiba di Istana Sengok. Selama kita sudah memasuki jalan di depan kita, kita sudah memasuki zona terlarang. Pada saat itu, tidak ada yang tidak berani menyentuh kita lagi." Zona terlarang. Mileye sedikit mengernyit, "Apa itu zona terlarang?" Tetua Li dengan cepat menjelaskan, "Ini adalah area dilarang menggunakan kekuatan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Istana Sengok. Alam fana adalah area terlarang. Tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan kekuatan. Jika tidak, sama saja dengan meminta Istana Sengok menyatakan perang." Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah itu setara dengan zona aman?" Tetua Li mengangguk, "Ya." Mileye tertawa, "Kalau begitu kita harus cepat." Tetua Li mengangguk dan hendak berbicara ketika seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Puncak alam absolut. Mengikuti kemunculan pria tua ini, di sekitar mereka bertiga, lebih dari selusin lelaki berbaju hitam muncul. Semuanya alam absolut. Orang tua itu memandang Mileye, "Mata air keabadian tingkat dewa, kamu." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba maju selangkah, dan dengan satu langkah, sebuah pedang menembus tepat di antara alis lelaki tua itu. Aliran darah keluar dari antara alis lelaki tua itu. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Langsung pembunuhan instan. Daoi juga sedikit terkejut. Mileye ini telah mampu membunuh master alam absolut secara instan. Mileye berjalan ke arah pria tua itu dan menggelengkan kepalanya sedikit, "Terlalu lemah. Aku belum menggunakan kekuatanku."
Mengatakan ini, dia melepas cincin penyimpanan orang tua itu. Ada jutaan mata air keabadian di dalam cincin penyimpanan. Kaya. Mileye tertawa kecil. Mileye menoleh untuk melihat pria berbaju hitam, dan wajah pria berbaju hitam itu berubah drastis, dan mereka menghilang di tempat. Kabur. Pembunuhan instan alam absolut. Apakah ini alam menaiki langit? Takutnya ini adalah alam ruang waktu. Mileye menoleh untuk melihat Daoi. Ayo pergi. Daoi melirik Mileye, apakah kamu sudah menjadi begitu kuat sekarang? Mileye tertawa, biasa saja. Daoi. Mereka bertiga meneruskan perjalanan. Daoi kembali menatap Mileye, dan hatinya sangat terkejut. Sudah berapa lama mereka berpisah? Orang ini telah mencapai level ini. Bagaimana dia bisa berlatih sampai seperti sekarang? Ini sama sekali tidak normal. Sayang sekali. Tepat ketika dia hendak melangkah ke zona terlarang, Mileye sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan melihat ke belakang. Dia memanggil Everly, aku sudah mau memasuki zona terlarang. Jika kamu menyerang sekarang, masih ada waktu. Di jalan, ada keheningan. Mileye sedikit mengernyit, apakah kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa? Ini adalah mata air keabadian tingkat dewa. Masih tidak ada tanggapan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, jika kalian tidak melakukan apa-apa, aku akan masuk saja. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalian harus berpikir jernih. Setelah melewati desa ini, tidak akan ada yang seperti ini lagi. Tetua Li memandang Mileye dengan takjub. Mileye tiba-tiba menjadi sedikit marah, cepat rebut. Rebut, aku hanya alam menaiki langit, saya tidak ada dekingan, aku hanya sendiri, cepat rebut. Setelah hening sejenak, sebuah kalimat tiba-tiba terdengar dari ujung jalan, hantu percaya padamu. Mileye bersambung. Bab 1869. Hantu percaya padamu. Hantu percaya padamu. Mendengar kalimat ini, Mileye tiba-tiba terdiam. Sial, orang-orang ini tidak melakukan apa-apa. Di samping Mileye, Daoi memutar matanya ke arah Mileye, dasar kamu. Mileye tertawa, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, mereka bertiga berjalan menuju istana Sengong. Di belakang mereka, para master misterius itu bubar satu demi satu. Lagi pula, tidak ada yang berani menyerang. Pembunuhan instan alam absolut. Pembunuhan instan alam absolut dengan alam menaiki langit sungguh menakutkan. Bukan orang biasa. Meskipun mata air keabadian tingkat dewa bagus, tapi nyawa lebih penting. Diam-diam pemuda yang hendak merampok Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, sepertinya instingku benar. Di samping pemuda, lelaki besar itu mengangguk, pedang Tao pria ini sangat kuat. Pemuda itu berkata dengan ringan, pedangnya barusan juga pedang yang sangat acak. Mendengar ini, wajah pria besar itu tiba-tiba menjadi serius. Pemuda berkata dengan suara yang dalam, berani menjadi begitu sombong dan mendominasi, bahkan jika dia bukan dari kerajaan iblis surgawi, dia mungkin dari kekuatan super seperti Small Cave. Dengan adanya dekingan, kita tidak mampu menyinggungmu, bubar. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pria besar itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sayang sekali. Setelah berbicara, dia dan wanita berbaju hitam juga berbalik dan pergi. Istana Sengong. Istana Sengong terletak di tengah-tengah kota Dewa Kuno, pusat dari seluruh kota Dewa Kuno, dan dapat juga dikatakan sebagai pusat dari seluruh Star Territory Dewa Kuno. Istana Sengong tidak diragukan lagi adalah tanah suci bagi praktisi dunia puluhan ribu surgawi alam semesta.
Karena di sini terdapat peradaban seni bela diri yang paling maju. Tidak hanya itu, seluruh istana Sengong juga memiliki 8 mata air keabadian tingkat dewa. Berlatih di istana Sengong, kecepatannya setidaknya bisa puluhan kali lebih cepat dari yang lain. Singkatnya, di istana Sengong, tidak ada orang yang lemah. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya orang yang ingin masuk ke istana Sengong. Asalkan bisa masuk ke istana Sengong, bisa dikatakan alam menaiki langit. Namun, penerimaan istana Sengong sangat ketat. Yang mereka hargai adalah bakat. Bakat. Selama kamu berbakat, meskipun kamu adalah orang biasa, mereka bersedia menerimamu. Karena mereka dapat mengembangkan kamu. Tetapi jika tidak memiliki bakat, bahkan jika kamu mencapai alam absolut, mereka tidak akan menginginkannya. Hal ini juga membuat istana Sengong penuh dengan orang jenius mengerikan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga sampai di gerbang istana Sengong, dan saat ini gerbang sudah penuh dengan orang. Ada 10 gerbang di seluruh tembok istana-istana Sengong, dan setiap gerbang bertanggung jawab untuk meninjau para jenius yang datang untuk bergabung dengan istana Sengong. Di era manapun, bakat sangat penting. Oleh karena itu, istana Sengong membuka 10 gerbang ini, tujuannya adalah untuk tidak melepaskan jenius. Saat ini, Tetua Li tiba-tiba menunjuk ke kanan. "Tuan Muda Ye, apakah kamu sudah melihat meja itu?" Mile Ye menoleh dan melihat, di bawah tembok kota, ada platform bundar dengan panjang dan lebar lebih dari 10 kaki. Mile Ye bertanya, "Apa itu?" Tetua Li berkata dengan suara yang dalam, "Itu teras leluhur." Mile Ye sedikit mengernyit, "Teras leluhur." Tetua Li mengangguk, "Ini ditinggalkan oleh nenek moyang istana Sengong, dan ada sinar jiwanya di dalamnya. Untuk mencegah korupsi istana Sengong, dia secara khusus meninggalkan teras ini. Siapapun yang berpikir bahwa istana Sengong tidak adil dapat sampai ke tahap ini, dan dia secara pribadi akan mengujinya." Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, "Nenek moyang mengujinya sendiri." Tetua Li mengangguk, "Ya." Mile Ye tersenyum dan berkata, "Sesuatu yang menarik." Tetua Li berkata lagi, "Namun, teras leluhur ini juga disebut teras kematian, karena begitu orang yang naik tidak disetujui oleh leluhur istana Sengong, mereka akan dibunuh. Segera dilenyapkan." Dari dulu hingga sekarang, hanya 1 orang yang pernah berjalan di platform kematian ini. Mile Ye bertanya, "Siapa?" Tetua berkata dengan suara yang dalam, "Penjahat nomor 1 di istana Sengong hari ini, Yonatan Li. Orang ini telah mencapai setengah langkah orang suci sebelum dia berumur 20 tahun. Pada usia 20 tahun, dia mencapai setengah langkah orang suci." Mendengar ini, kelopak mata Mile Ye berkedut, "Sial, bakat ini sepertinya lebih baik dari miliknya." Tetua Li berkata, "Bisa disebutkan bahwa Yonatan Li ini sebenarnya tidak perlu dikirim ke kematian, karena dia langsung diterima sebagai murid oleh istana Sengong." Mile Ye tersenyum dan berkata, "Alasan mengapa dia melakukan ini secara berlebihan adalah karena dia ingin diakui oleh leluhur istana Sengong." Tetua Li mengangguk, "Ya. Namun, dia juga seorang petualang sejati. Karena jika dia tidak diakui oleh leluhur istana Sengong, dia akan langsung dimusnahkan. Bahkan pemimpin istana tidak bisa menyelamatkannya, tapi dia mendapatkannya." Mile Ye tertawa, "Orang jenius biasanya sombong." Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Daoyi, "Apakah kamu percaya diri?" Daoyi tertawa, "Coba saja." Mile Ye mengangguk, "Pergilah. Aku akan menunggumu." Daoyi tersenyum dan berkata, "Ya." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju gerbang kota. Tetua Li melirik Daoyi, ragu untuk berbicara. Mile Ye tiba-tiba berkata, "Apakah menurutmu dia akan berhasil?"
Tetua Li mengangguk, sulit. Mileye terdiam. Bahkan, dia juga merasa agak sulit. Daoyi sudah tidak muda lagi, dan dia baru saja naik alam menaiki langit. Jika dia berada di tempat seperti 9 dimensi alam semesta, dia pasti jenius, tapi di sini, tentu saja tidak cukup. Saat ini, Daoyi sudah tiba. Daoyi mulai berbicara dengan seorang pria tua, dan setelah sekitar 1/4 jam, pria tua itu menyerahkan sebuah tanda kepada Daoyi. Sudut mulut Daoyi sedikit terangkat, dia berbalik dan berjalan ke depan Mileye, lalu mengangkat tanda di tangannya, berhasil. Bersambung.